Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends. So welcome back to my channel. Are you ready for this lesson? Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Okay, let me introduce ourselves. Hello, we are from group 5. Halo, nama saya Andrian S. Hai, saya Hesti Herawati. Hai, saya Zaid Asisyokani. Okay, let's start it. Nah, materi kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Okay, let's to explain about sistem informasi, organisasi, dan strategi. Apa ya itu sistem informasi, organisasi, dan strategi? Oke teman-teman, mari kita pelajari bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi, organisasi, dan strategi adalah topik yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, sistem informasi membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu, organisasi adalah entitas yang terdiri dari orang-orang dan sumber daya lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana definisi organisasi berhubungan dengan sistem teknologi informasi. Pandangan teknis organisasi mendorong kita untuk fokus pada bagaimana input digabungkan untuk menciptakan output ketika perubahan teknologi diperkenalkan ke perusahaan. Organisasi mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai struktur organisasi yang jelas, memiliki rutinitas dan proses bisnis. Organisasi biasanya juga mempunyai lingkungan, budaya, dan politiknya sendiri. Ciri lain organisasi termasuk proses bisnisnya, tujuan, pilihan, dan gaya kepemimpinan. Seluruh ciri ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan organisasi. Selanjutnya, perubahan dan pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online, dan interaktif yang sangat terlibat pada operasi menit ke menit dan pembuatan keputusan pada organisasi besar. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 1. Teori ekonomi, 2. Teori biaya transaksi, 3. Teori agensi, 4. Teori behavioral. Sistem informasi berpotensi mengubah struktur budaya, politik, dan kerja organisasi. Alasan paling umum dari kegagalan proyek-proyek besar mengarah kepada hambatan perubahan politikal dan organisasi. Hubungan antara teknologi informasi dan organisasi, yaitu ada 6. Yang pertama ada rutinitas dan proses bisnis, yang kedua ada politik organisasi, yang ketiga ada budaya organisasi, yang keempat ada lingkungan organisasi, yang kelima ada struktur organisasi, dan yang keenam ada fitur lain organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Pertama, strategi level bisnis dan model rantai nilai. Kedua, kepemimpinan harga rendah, gunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Mendiferensiasikan produk dan jasa, gunakan sistem informasi untuk memungkinkan produk dan jasa baru. Keempat, berfokus pada peluang pasar, gunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar khusus. Kelima, strategi level perusahaan dan teknologi informasi, sistem informasi untuk menjalankan kinerja keseluruhan dari unit bisnis berdasarkan sinergi dan kompetisi intinya. Terakhir, strategi level industri dan sistem informasi. Konsep utama untuk analisis strategi pada level industri adalah kemitraan informasi, model kekuatan kompetitif, dan perekonomian jaringan. Kesimpulan, dalam konteks bisnis, sistem informasi, organisasi, dan strategi saling terkait dan saling mempengaruhi.
Sistem informasi dapat membantu organisasi dalam mengembangkan strategi yang lebih baik dengan memberikan data yang akurat dan analisis yang relevan. Selain itu, sistem informasi juga dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen hubungan pelanggan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, begitulah kiranya penjelasan yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching and hope it is useful.